Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu untuk panjenengan semua. Sedulur, Raden Ngabei Ronggowarsita adalah seorang pujangga besar Jawa yang sangat tersohor dengan karya-karya dan ramalannya tentang Nusantara. Dalam sebuah ramalannya, Nusantara itu diramalkan akan dipimpin oleh 7 karakter satrio atau seorang satria yang terpilih secara gilir gumanti atau secara bergantian sesuai siklus perputaran roda zaman atau roda sejarah kehidupan yang berputar atau sesuai cokro manggilingan. Yang pertama yaitu karakter satrio Kinunjara Murwakuncara. Kedua, satrio Muktiwibawa Kesandung Kesampar. Ketiga, satrio Jinumput Sumela Atur. Yang keempat, satrio Lelono Tanpa Ngrame. Yang kelima, satrio Hamung Tuwuh. Yang keenam, satrio Boyong Pambukaning Gapura. Dan yang ketujuh yaitu satrio Pinandita Sinisihan Wahyu. Nah, jika Bapak Prabowo nanti sudah ditetapkan resmi sebagai presiden terpilih, berarti beliau sesuai karakter satrio yang kedua yaitu satrio Muktiwibawa Kesandung Kesampar, yang menggambarkan pemimpin yang berharta yaitu mukti dan disegani atau berwibawa. Itu adalah wibowo, tetapi sosok tersebut kesandung kesampar yaitu mengalami keadaan yang membuat dirinya tampak salah dan buruk, tetapi kesalahannya atau keburukan karmanya itu sudah ditebus dengan mengalami jatuh bangun dan penderitaan hidup. Dan jika Bapak Prabowo dan Gibran nanti resmi menjadi dilantik sebagai presiden dan wakil presiden, juga ada 8 gambaran peristiwa setelahnya yang akan terjadi. Yang pertama, pralambang Panyawiji, yaitu adanya simbol pemersatu. Bisa diartikan Pak Prabowo adalah sosok yang akan memimpin 2 kekuatan besar yang dipersatukan, yaitu kekuatan Orde Lama dan kekuatan besar Orde Baru yang sekian lama itu saling berseteru. Dan 2 kekuatan besar tersebut secara organisasi itu diwakili adanya 2 partai besar, tetapi sosok yang mewakili yang menjadi simbolnya tidak lain adalah sosok Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu sendiri yang sudah saling mendukung setelah mereka 2 kali saling bertarung dalam merebutkan kekuasaan sebagai pemimpin. Dan setelah nanti bersatu, maka bisa terjadi yang kedua yaitu Saya Rukun lan Sentosa. Akan semakin terwujud adanya kerukunan sehingga di Nusantara ini akan semakin kuat. Jadi satrio Muktiwibawa itu menggambarkan sosok yang bisa merukunkan dengan kewibawaannya, bisa merangkul semua agar hidup rukun sehingga bisa mewujudkan adanya bangsa yang kuat dan tidak lagi menjadi bangsa yang mudah diadu domba oleh kepentingan bangsa lain yang ingin selalu menjajah dan melemahkan. Adanya usaha bangsa lain yang selalu ingin merebut kejayaan Nusantara. Dan hal tersebut akan memunculkan peristiwa yang ketiga yaitu ing wiwitan ana sandungan. Jadi di awal pemerintahan satrio Muktiwibawa itu akan ada yang berusaha untuk menghambat dan melawan, yang itu munculnya dari orang-orang yang membenci
dan yang tidak mau menerima kekalahan. Mereka adalah yang selama ini sering sekali ditunggangi dan dimanfaatkan oleh bangsa asing yang akan terancam kepentingannya, yang selalu menginginkan kehancuran bangsa Nusantara ini. Tetapi itu akan teratasi. Lalu yang keempat, mungsuh podo klimpungan. Yang menjadi musuh negara akan kalang kabut. Yang selama ini menjadi alat kepentingannya bangsa asing yang selalu menjadi penghambat kerukunan dan kekuatan juga kemakmuran bangsa ini, mereka akan ditaklukkan. Karena pemimpin yang mewakili sosok Satrio Muktiwibowo itu mempunyai prinsip hanyakan musuh atau akan selalu berusaha untuk melenyapkan musuh-musuh negara yang selalu berusaha mengancam keutuhan dan kemakmuran bangsa ini. Yang kelima, bibit kawit maujudi kemakmuran. Akan terjadi awal terwujudnya kemakmuran karena sosok pemimpin yang menyandang sifat dari Satrio Muktiwibowo itu adalah bisa menjaga kewibawaan negaranya dan kemakmuran rakyatnya, seperti ingin membangkitkan ketahanan pangan bagi negaranya, memperhatikan kemakmuran para petani, juga memperhatikan pangan untuk kebutuhan hidup para abdi negara. Lalu yang keenam, akeh sudro munggah derajat. Akan terjadi banyak rakyat jelata yang naik kehormatannya, yang sebelumnya mereka sulit sekali mendapatkan hak pendidikan yang lebih tinggi dan kesehatan yang layak, juga kebutuhan hidup seperti makanan dan tempat tinggal, mereka akan mendapat kemudahan dikarenakan sosok Satrio Muktiwibowo itu punya sifat dermawan terhadap rakyat jelata. Yang ketujuh, jejeke tatanan sumrambahe keadilan. Akan terjadi semakin ditegakkannya aturan hukum untuk mewujudkan pemerataan keadilan. Sosok Satrio Muktiwibowo juga menjadi simbol tegaknya hukum untuk mewujudkan adanya pemerataan keadilan. Nanti akan ada tekanan dan pembenahan-pembenahan, perbaikan-perbaikan dalam sistem penegakan hukum negara. Lalu yang kedelapan, den ajeni bangsa asing. Dengan adanya pemimpin yang menggambarkan sikap dari Satrio Muktiwibowo seperti Bapak Prabowo, itu akan membuat negara lebih terjaga dari ancaman bangsa asing karena lebih mempunyai wibawa yang disegani, kemampuan dan keberaniannya juga pengalamannya yang sangat panjang, sehingga Nusantara nantinya akan lebih dihargai dan tidak diremehkan oleh negara-negara lain. Ayo podo njogo karukunan amrih nuswantara nemu kasantosan. Marilah kita menjaga kerukunan agar Nusantara tetap kuat dan berjaya. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.